nikotin itu masuk ke otak dan merangsang otak untuk selalu merugikan diri kalian sendiri dan merusak mata pencarian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan baik untuk kalian semua. Semoga teman-teman yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan. Semoga yang teman-teman yang sedang menjalankan aktivitasnya dilancarkan. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas sembuh, lekas diangkat dan bisa berkumpul beraktivitas kembali seperti biasa. Saya akan sharing kepada teman-teman tips agar teman-teman bisa berhenti merokok. Ada beberapa cara yang saya baca di situs internet bagaimana cara agar teman-teman itu bisa berhenti merokok. Dan mungkin dari beberapa cara ini mungkin bisa membuat teman-teman itu bisa berhenti untuk merokok. Yang pertama mengelola stres. Yang kedua, hindari pemicu mengapa kalian merokok. Yang ketiga, terapi penggantian nikotin. Yang keempat, libatkan keluarga dan teman dekat. Ya sih, kadang-kadang kalau keluarga itu merokok, kemungkinan adalah 1-2 kerabat lain yang merokok. Dan bisa jadi kita akan merokok. Teman-teman dekat kita merokok, bisa jadi kita juga perokok. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga tidak. Tergantung persepsi kita ya, bagaimana cara untuk tidak merokok. Untuk teman-teman yang tidak merokok, sebaiknya jangan merokok. Karena rokok itu merusak mata pencarian. Yang kelima, terapi perilaku. Yang keenam, membersihkan rumah. Yang ketujuh, perbanyak olahraga. Yang kedelapan, pola makan yang sehat. Yang kesembilan, pikirkan keuntungannya. Yang ke-10 hipnosis, yang ke-11 akupuntur, yang ke-12 obat-obatan, yang ke-13 terus berusaha. Oke, dari 13 cara tersebut sama sekali saya tidak lakukan waktu saya ingin berhenti merokok, sama sekali tidak saya lakukan. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba untuk melakukan 13 cara yang saya sebutkan tadi, silahkan, itu menjadi satu opsi untuk kalian. Nah, terus kembali lagi bagaimana cara saya bisa berhenti merokok. Yang pertama, mungkin ini saya lebih bercerita ya, lebih ke histori, cerita bagaimana saya bisa berhenti. Mungkin saya tidak sebutkan faktor-faktor atau step by stepnya. Saya hanya sedikit bercerita, sharing kepada teman-teman. Saya akan mencoba sharing pengalaman saya bagaimana cara saya untuk berhenti merokok. Terus tonton dan jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share jika video ini bermanfaat. Oke, yang pertama kali saya lakukan waktu itu, saya berpikir gini teman-teman. Saya berpikir seperti ini. Kalau saya berusaha untuk berhenti merokok, pasti saya bisa. Karena berhenti merokok bukan persoalan Anda bisa atau Anda tidak bisa. Tapi bagaimana cara Anda mau atau Anda tidak mau untuk berhenti merokok. Itu dulu yang pertama yang perlu kalian pikirkan. Anda mau atau tidak mau. Karena bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Anda harus mau atau Anda tidak mau untuk berhenti merokok. Itu yang pertama kali saya pikirkan waktu itu. Nah, setelah saya sudah membulatkan tekad untuk berhenti merokok, saya tetap merokok. Dan saya tetap tergoda oleh rokok. Karena mungkin waktu itu tekad saya belum terlalu kokoh, belum terlalu kuat. Seiring berjalannya waktu, saya dapat satu saran dari teman yang berhenti merokok. Dia kasih saran begini, kalau kamu mau berhenti merokok, coba mengganti rokok dengan permen. Saya lakukan mengganti rokok dengan permen. Setiap saya ingin merokok, saya makan permen. Setiap ingin merokok, makan permen. Dan selama 1 minggu cara itu berhasil. Selama 1 minggu, tapi teman-teman, berhasil membuat gigi saya jadi sakit.
sekaligus berhasil membuat saya tidak merokok selama 1 minggu. Dan akhirnya lagi-lagi saya gagal. Saya berhenti untuk tidak merokok. Saya tetap merokok lebih berapa ya, 2 bulan mungkin ya, kalau tidak salah 2 bulan. Setelah itu saya lagi santai, lagi duduk main game. Tiba-tiba saya melihat istriku lagi apa ya, lagi nyobek. Cobek tidak tahu apa bahasa anunya guys. Tunggu sampai kan anunya, apa alatnya. Ini apakah ini cobek apa pokoknya cobek begitu apalah. Nanti kalian komentar apakah ini, saya juga tidak mengerti bahan ini apa namanya. Pokoknya dia begini-begini kan itu bumbu-bumbu. Nah, setelah saya lihat, saya perhatikan dia apa, memijit bumbu itu. Oh, menghaluskan bumbu. Sorry menghaluskan bumbu. Saya penghalus bumbu masakan. Saya lihat dia kesulitan untuk menghaluskan bumbu tersebut karena bumbunya ya keras, lumayan keras, tapi bukan batu. Bumbunya lumayan keras. Dia cobek. Saya seketika itu langsung berhenti main game. Saya langsung memperhatikan istri saya. Kasihan juga dia itu cobek begitu. Bagaimana kalau saya coba berhenti, saya coba menahan rokok, dan sisa uangnya itu bisa saya sisihkan untuk beli blender, untuk beli blender supaya dia tidak nyobek lagi. Nanti kalian terus di apa artinya itu nyobek kah? Kalau di daerah saya bahasanya itu cobek. Nanti kalian tulis saja di kolom komentar apa itu benda apa tadi itu dan gunanya untuk apa namanya. Saya belikan blender supaya memudahkan pekerjaannya lah. Oke, singkat cerita, saya berusaha untuk kembali lagi berhenti merokok dengan tujuan agar uang dari rokok tersebut bisa saya belikan blender. Cara saya untuk supaya rokok saya bisa bukan tetap utuh, saya tetap merokok waktu itu. Saya porsikan. Dalam 1 hari saya merokok 8 batang. Saya merokok 8 batang dan itu harus bisa dapat 8 batang 1 hari. 8 batang itu setengah bungkus. Saya harus bisa dapat 8 batang. Dalam 1 hari itu saya bersyukur sekali karena waktu itu saya merokok kalau tidak salah enggak sampai 8 batang lah, kira 5-6 batang lah saya merokok waktu itu dalam 1 hari. Dan bila saya merokok lebih dari 8 batang, maka jatah untuk besok otomatis harus saya kurangi supaya menutupi kelebihan yang hari ini. Begitu cara saya kemarin. Saya merokok minimal 8 batang, jika lebih saya ambil di rokok untuk yang besok. Jadi besok saya hanya merokok sisa dari yang saya rokok hari ini. Maksudnya begini, saya merokok misal 9 batang. Kalau saya taksir 8 batang 1 hari, berarti rokok yang besok itu hanya 7 batang buat saya, tidak boleh lebih lagi. Dan kalau lebih harus saya kurangi lagi untuk yang besoknya. Begitu caraku untuk mengatasi masalah rokok ini. Yang pertama, supaya saya bisa belikan blender buat istriku, supaya dia tidak setengah mati untuk nyobek. Apakah itu namanya? Pokoknya itulah nyobek. Nah, singkat cerita, setelah itu berjalan 1 minggu dan akhirnya dari 8 batang itu saya turunkan lagi. Dan di dalam 1 minggu itu 8 batang itu saya turunkan lagi, saya jadikan 4 batang, saya bagi 2 lagi. Jadi sehari itu saya harus bisa habiskan 4 batang. Bila mana 4 batang ini lebih, saya harus mengurangi jatah rokok yang besok, dan otomatis jatah rokok yang besok sisa 3 batang. Nah, waktu itu saya hanya merokok pada saat makan. Gila, pada saat makan. Waktu itu saya merokok pada saat ini saja teman-teman, setelah makan. Kalau pada saat makan kan saya termasuk orang yang gila, sambil makan merokok, makan merokok.
kan aneh, begitu kelihatannya aneh. Saya hanya merokok setelah makan, habis itu stop. Nah, dalam waktu sebulan saya bisa mengumpulkan uang, walaupun belum cukup teman-teman ya. Dalam waktu sebulan itu saya belum cukup uangnya untuk beli blender tersebut, tapi paling tidak sudah lewat dari setengah lah waktu itu. Sudah lewat dari setengah waktu itu hasil dari rokok tersebut. Nah, setelah itu saya berusaha lagi kumpul, dan rokok selalu saya tekan. Ketika saya sudah berhasil dapat 3 batang satu hari, saya tekan lagi, saya berusaha turunkan lagi jadi 2 batang agar uangnya ini cepat terkumpul dan istri saya tidak setengah mati untuk nyobek bumbu lagi. Oke, singkat cerita, 2 bulan berikutnya saya sudah bisa belikan istriku blender, dan dia tidak setengah mati lagi untuk menghaluskan bumbu. Menyakiti tangannya, membuat tenaganya jadi berkurang, kan kasihan kan? Oke, setelah itu saya berhasil untuk tidak merokok dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan saya berhasil tidak merokok. Saya berhasil belikan istriku blender untuk penghalus bumbu. Setelah itu saya mulai kembali merokok pelan-pelan. Kembali merokok lagi. Saya merokok. Saya duduk termenung dan berpikir bahwa kayaknya cara yang kemarin ini itu ampuh buat saya sendiri. Yang pertama, saya harus kuatkan tekad, berpikir bahwa bukan soal bisa atau tidak bisa saya berhenti merokok, tapi soal saya mau atau saya tidak mau untuk berhenti merokok. Nah, yang kedua yang saya petik dari pelajaran 2 bulan itu, tujuan. Kita berhenti merokok mesti ada tujuan. Kalau saya kemarin kan berhenti merokok karena tujuan saya itu untuk belikan dia blender. Yang ketiga itu, saya harus bisa mempres rokok supaya saya tidak terus-terus terbawa untuk merokok. Nikotin itu tidak terus masuk ke otak agar saya terpengaruh untuk merokok. Saya harus press dia, saya harus kasih dia target dalam sehari harus begini. Singkat cerita, dari pelajaran tersebut, setelah saya hampir kembali lagi merokok, saya berpikir lagi bahwa saya harus punya tujuan lagi agar saya bisa berhenti merokok supaya saya tidak kembali lagi. Dan waktu itu saya lihat apa yang istriku tidak punya di dapurnya, apa yang dia tidak miliki. Karena istriku suka juga bikin kue, saya berpikir untuk beli mixer dan apa itu namanya, yang ada talang-talangnya di dalam. Apa itu yang ada talangnya di dalam? Biasa ditaruh kalau orang bikin kue, apalah. Pokoknya itulah. Kalau kalian ingat, nanti tulis di kolom komentar lagi ya. Pokoknya itulah, yang ada talangnya, biasa orang bikin kue di dalamnya itu dibakar, tempat pemanggangan kue lah, tempat pemanggangan kue. Saya berpikir untuk belikan itu. Nah, target saya harus bisa berhenti merokok untuk membahagiakan istriku agar dia dapat punya mixer, dia dapat punya tempat panggangan kue. Oke, singkat cerita, saya mengumpulkan uang lagi dari hasil rokok. Saya press rokok kembali agar saya bisa merokok 1 batang 1 hari. Dan itu alhamdulillah berhasil. Sampai saya beli mixer, sampai saya beli panggangan kue itu, saya berhasil merokok 1 batang 1 hari. Tapi saya masih tetap merokok. Nah, setelah saya beli itu,
otomatis istriku senang dong, ya dong. Dia senang saya bisa belikan itu, dan saya juga ada feedbacknya untuk saya belikan itu untuk dia, ada feedbacknya juga untuk saya belikan dia barang, dan alhamdulillah saya mulai bisa berhenti merokok pada saat itu. Tapi saya masih tetap merokok 1 batang 1 hari, bukan berhenti total ya teman-teman. Saya tidak berhenti total, saya masih tetap merokok 1 batang 1 hari. Nah, dari situ saya coba mulai saya buka di internet. Ternyata ketika kita biasa mengkonsumsi rokok dengan kadar nikotin itu masuk ke otak dan merangsang otak untuk selalu merokok. Dia seperti perangsang lah begitu di otak supaya kita tetap merokok. Dan itu tidak bisa langsung dihentikan. Seperti misal seorang perokok berat langsung mau berhenti seketika, itu tidak bisa teman-teman. Kalaupun ada teman-teman yang bisa dan tidak ada efek sampingnya, mungkin menjadi lebih loyo atau mungkin lemas. Mungkin ada teman-teman yang ketika bisa langsung stuck, langsung berhenti, dan dia tidak sakit, dia tidak loyo, dia tidak lemas. Itu luar biasa teman-teman. Nah, saya tetap merokok walaupun 1 batang 1 hari. Tapi saya berusaha untuk stop merokok walaupun hanya 1 batang 1 hari. Setiap saya merokok saya tabung. Seperti cara saya yang di yang lalu-lalu. Saya harus punya tujuan, dan saya tetap menabung dari hasil rokok tersebut. Setelah saya kumpulkan uangnya, uang rokok tersebut tiap bulan saya tambahkan buat jajan istri, supaya saya bisa berhenti merokok dan istri saya bahagia. Untuk teman-teman yang mau berhenti merokok, silahkan coba saran saya. Semoga kalian bisa berhenti merokok. Untuk teman-teman yang tidak merokok, sebaiknya jangan pernah sentuh rokok, karena rokok itu merugikan diri kalian sendiri dan merusak mata pencarian kalian. Oke? Cukup sekian tips dari saya, semoga bisa bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, menyakiti hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.